Shalom saudaraku, kita bertemu lagi di saat-saat ini. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Satu hal yang saya ingin ingatkan kita untuk di masa-masa seperti ini, kita harus tetap bertahan. Itu sebabnya saya ingin mengangkat satu tema, bagaimana supaya kita tetap survive di dalam kehidupan yang akan datang dan hari-hari ini yang akan kita lewati. Saya ingin mengajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak tantangan, masalah, pergumulan yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap survive. Bagaimana supaya kita bisa memiliki sikap yang tetap survive? Yang pertama, saya melihat bahwa kita harus tetap pegang Yesus, saudara. Kita harus tetap pegang Yesus. Karena di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Perkataan di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, berdirilah teguh. Artinya kita tetap pegang Yesus. Apapun keadaannya, keadaan sulit, masa-masa yang kita hadapi, kita tetap pegang Yesus. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya ayat 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini menjelaskan bahwa betapa penting kita tetap pegang Yesus di hari-hari kehidupan kita, bahkan memasuki tahun yang baru. Hal yang kedua, saya melihat bahwa kita, Alkitab katakan supaya kita jangan goyah. Artinya apa, saudara? Yang kedua, kita tetap fokus pada Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak masalah di sekitar kita, ada banyak pergumulan. Kalau kita fokus pada masalah-masalah, kita akan goyah. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita untuk tetap pegang dan percaya kepada Yesus, bahkan fokus kepada Dia. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-12, Yosafat katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang untuk menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, tetapi mata kami hanya tertuju kepadamu. Yosafat di dalam keadaan yang terkepung oleh Bani Moab, Amon, bahkan sepasukan orang Mauni maupun orang-orang dari pegunungan Seir. Di dalam kondisi yang terjepit, dia tetap fokus kepada Tuhan. Dia katakan bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Hari-hari ini bahkan memasuki tahun yang baru, kita tetap fokus kepada Yesus. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, saya melihat bahwa kita perlu untuk memiliki sikap yang tetap semangat, saudaraku. Kita tetap semangat di dalam menghadapi hari-hari hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena Alkitab katakan bahwa jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kita tetap semangat di dalam mengiring Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, bahkan di dalam melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Artinya kita tetap semangat, kita tetap antusias, kita tetap benar-benar sungguh-sungguh optimis dalam menghadapi hari-hari hidup. Dan saya percaya memasuki tahun 2021, kita akan melihat janji-janji Tuhan tergenapi. Kita akan lihat kalau kita tetap survive, kita melihat ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan, dan keberhasilan demi keberhasilan yang akan kita raih. Saudara, saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini sementara goyah dengan persoalan hidup, masalah apapun juga, untuk sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa untuk semua orang, semua jemaat Tuhan, semua umat Tuhan yang menonton video ini. Tuhan, mungkin ada dalam keadaan goyah, Tuhan. Mungkin mereka sementara diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, tetapi di akhir tahun ini, bahkan memasuki tahun ini, mari Tuhan supaya kami memiliki sikap survive. Tuhan, ingatkan kami untuk tetap pegang Yesus, ingatkan kami untuk tetap pandang kepada Yesus dan tetap semangat. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya pergumulan rumah tangga Tuhan pulihkan, bahkan yang sementara bergumul dengan masalah ekonomi, bisnis, dan usaha, Tuhan buat keberhasilan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.